Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indana Zulfa Farihah dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang salah satu digitalisasi di bidang kesehatan. Pertama, kita perlu ketahui dulu apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu yang awalnya dilakukan secara manual, diubah menjadi berbasis teknologi atau komputer. Digitalisasi kesehatan merupakan sebuah alat dalam bentuk platform digital yang diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan medis, diagnosis, dan pengobatan. Contoh perkembangan digitalisasi kesehatan di era modern saat ini dapat kita lihat dari beberapa inovasi yang sudah digunakan di berbagai fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record atau EMR. Melalui sistem ini, data pasien seperti identitas, hasil pemeriksaan, diagnosis, hingga riwayat pengobatan disimpan dalam komputer. Hal ini memudahkan tenaga kesehatan dalam mencari dan memperbarui data pasien dengan cepat tanpa harus menggunakan berkas kertas. Selain itu, ada juga layanan telemedicine, yaitu konsultasi jarak jauh antara pasien dan tenaga medis melalui aplikasi atau internet. Dengan adanya telemedicine, pasien yang tinggal jauh dari rumah sakit atau memiliki keterbatasan waktu tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Perkembangan lain dapat dilihat pada wearable device atau alat kesehatan yang bisa dipakai, seperti jam tangan pintar yang dapat memantau detak jantung, kadar oksigen, atau aktivitas fisik pasien setiap hari. Alat ini sangat membantu dalam proses rehabilitasi dan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan. Selain itu, kini juga mulai dikembangkan penggunaan Artificial Intelligence atau AI dan Big Data dalam bidang kesehatan. AI dapat membantu dokter dalam membaca hasil pemeriksaan, mendeteksi penyakit lebih awal, dan memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai. Sementara Big Data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan dalam jumlah besar, sehingga dapat digunakan untuk penelitian dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, kita akan membahas tentang telemedicine. Sudah dijelaskan tadi ya, jadi telemedicine adalah sistem pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk konsultasi, diagnosis, maupun pemantauan kondisi pasien. Melalui telemedicine, tenaga medis dan pasien dapat berinteraksi tanpa harus bertemu langsung, menggunakan perangkat seperti smartphone, komputer, atau tablet. Inovasi ini menjadi salah satu terobosan penting dalam menghadapi tantangan keterbatasan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah. Salah satu contoh nyata penerapan telemedicine di Indonesia adalah program Satu Sehat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengintegrasikan data rekam medis elektronik dan layanan kesehatan digital. Selain itu, beberapa platform swasta seperti Halodoc, Halodokter, dan Good Dokter juga menyediakan layanan konsultasi daring dengan dokter umum maupun spesialis. Melalui aplikasi tersebut, pasien dapat berkonsultasi, mendapatkan resep elektronik, bahkan pemesanan obat yang langsung diantar ke rumah. Pemanfaatan telemedicine terbukti sangat membantu, terutama selama pandemi COVID-19 saat itu. Ketika
ketika masyarakat dianjurkan untuk membatasi mobilitas. Telekonsultasi menjadi alternatif yang aman untuk memantau gejala, mengatur pengobatan pasien isolasi mandiri, dan mengurangi resiko penularan di fasilitas kesehatan. Selain itu, di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, telemedicine memungkinkan dokter di rumah sakit besar memberikan arahan kepada tenaga medis di puskesmas desa secara daring. Namun, tantangan telemedicine masih cukup besar, seperti keterbatasan jaringan internet di berbagai daerah, keamanan data pribadi pasien, serta keterbatasan pemeriksaan fisik langsung. Oleh karena itu, perlu dukungan regulasi dan edukasi kepada masyarakat agar layanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, telemedicine bukan hanya solusi sementara, tetapi menjadi bagian dari transformasi digital yang mendorong sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih efisien, merata, dan berorientasi pada kebutuhan pasien di era modern. Kemajuan digitalisasi di bidang kesehatan saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya pada fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan tersebut adalah penerapan rekam medis elektronik atau RMI. Jika sebelumnya pencatatan data pasien masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, kini beberapa rumah sakit telah beralih menggunakan sistem digital. Rekam medis digital memuat seluruh informasi terkait pasien mulai dari data, identitas diri, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, hingga catatan perawatan sampai pasien pulang. Seluruh data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui komputer atau laptop oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan profesi kesehatan yang lain. Sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pendaftaran dan pelayanan rawat jalan. Dahulu, masyarakat harus datang langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengambil nomor antrian dan mendaftar. Namun saat ini telah tersedia aplikasi seperti Mobile JKN yang memungkinkan pasien melakukan pendaftaran atau kontrol kesehatan secara daring atau online dari rumah. Inovasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Jadi, kesimpulannya, digitalisasi di bidang kesehatan membawa perubahan besar dalam cara pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat. Melalui penerapan teknologi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi layanan kesehatan digital yang lain. Proses konsultasi, pencatatan data, serta pendaftaran pasien menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Contoh nyata seperti program Satu Sehat, Halodoc, dan Mobile JKN menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu pemerataan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan jaringan internet dan keamanan data pasien, manfaat digitalisasi jauh lebih besar karena mampu meningkatkan mutu, efektivitas, dan kenyamanan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sekedar tren, tetapi kebutuhan penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pasien di era modern saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam
penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.